Alkitab membicarakan bahwa pertandingan iman kita itu bukan seperti lomba lari jarak pendek 100 meter, bukan. Tapi Alkitab seringkali menggambarkan bahwa pertandingan iman kita itu seperti sebuah pertandingan maraton, ya, lari dengan jarak tempuh yang sangat jauh. Dan memang ada banyak anak-anak Tuhan yang tereliminasi dari pertandingan imannya. Mengapa? Karena mereka tidak cukup bertekun. Mereka tidak tahan dengan godaan, mereka tidak tahan dengan tantangan yang mereka hadapi dalam pertandingan itu. Akhirnya mereka tereliminasi dalam pertandingan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh demikian. Kita ingin di dunia ini, dalam perlombaan, dalam pertandingan yang Tuhan wajibkan bagi kita dapat menyelesaikan sampai akhir. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan yang sudah menyiapkan upah, yang sudah menyiapkan mahkota bagi kita di sana. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana supaya kita bisa bertekun sehingga kita dapat mengakhiri pertandingan kita dengan baik. Yang kedua adalah rela didisiplin oleh Tuhan bila salah. Ya. Rela didisiplin oleh Tuhan bila kita salah. Nah, dalam dunia pertandingan, dalam dunia olahraga adalah hal yang wajar seorang atlet, seorang olahragawan didisiplin oleh pelatihnya. Bila tidak taat, keluar pada waktu jam malam, minum minuman keras di bar, ya tidak kembali ke camp pelatihan, maka didisiplin, didenda. Itu biasa dalam dunia olahraga. Nah, Tuhan juga melatih kita supaya kita dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik dengan cara mendisiplin kita. Tapi cara mendisiplin Tuhan itu menarik. Dia mendisiplin kita seperti seorang bapa mendisiplin anaknya. Ayat yang kelima berkata, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memperlakukan kita seperti anaknya. Dan apabila seorang anak melakukan kesalahan, maka Bapa karena kasihnya kepada anak ini, dia mendisiplin, dia menyesah, dia memukul anaknya. Supaya anaknya itu belajar dari kesalahannya. Dan Tuhan mau supaya kita itu berhasil dalam pertandingan iman. Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Karena itu Tuhan berkepentingan mendisiplin kita, menyesah kita, bila perlu memberikan ganjaran kepada kita supaya olehnya kita dapat menyelesaikan pertandingan iman itu dengan baik. Nah, memang kita harus pahami bahwa kalau Tuhan mengganjar kita, Dia memperlakukan kita sebagai anak. Tadi ayatnya mengatakan, di manakah ada seorang ayah yang tidak memberikan ganjaran kepada anaknya. Itu berarti bahwa ayah itu tidak sayang kepada anaknya. Tapi kalau ayah itu sayang kepada anaknya, sebagai bentuk rasa sayangnya, dia tidak akan membiarkan anaknya terus-menerus dalam kesalahan. Dia akan mendisiplin anaknya bila anaknya melakukan kesalahan. Kemudian dalam ayat yang ke-10, sebab ganjaran itu diperlukan supaya kita terus hidup dalam kekudusan Tuhan. Nanti di poin ketiga saya akan lebih jelaskan. Tetapi ganjaran penting supaya kita belajar dari kesalahan itu. Dan melalui itu kita membawa buah kebenaran, menghasilkan buah kebenaran. Di dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Memang disiplin pada waktu kita terima tidak menyenangkan. Tetapi kita akan dilatih olehnya sehingga itu menghasilkan damai sejahtera bagi kita yang rela untuk didisiplin oleh Tuhan. Nah, seorang atlet yang didisiplin tentang makanan, tentang jam istirahatnya, tentang latihannya,
memang tidak menyenangkan. Tapi itu akan membuat dia menjadi seorang atlet yang berhasil dalam karirnya. Bapak Ibu Saudara, saya pernah melihat tayangan video bahwa pemain-pemain sepak bola waktu itu ya, Steven Gerrard, lalu kemudian Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Wah, saya tertarik sekali dengan tayangan video itu. Rupanya Steven Gerrard itu di saat teman-teman pulang sekolah, mereka istirahat, mereka bermain, dia menggunakan waktu pulang sekolah itu untuk latihan sepak bola terus-menerus setiap hari dia lakukan. Itulah wajar kalau dia menjadi seorang legend untuk klub Liverpool. Cristiano Ronaldo, kalau kita ketahui dia melepas sepatu sepak bolanya dan kemudian ditunjukkan bahwa jari-jari kakinya itu bengkok. Mengapa? Karena dia latihan menendang bola terus-menerus sampai kemudian jari-jari kakinya itu bengkok dan tidak menarik. Ya. Tapi itu adalah buah dari latihan dan sekarang Cristiano Ronaldo menjadi mega bintang sepak bola. Demikian juga dengan Lionel Messi. Belajar, berlatih keras sampai akhirnya menjadi seorang legenda di dunia sepak bola. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan memperlakukan kita seperti itu. Dia mendisiplin kita. Bila kita salah, dia memberikan ganjaran. Dia menyesah kita supaya olehnya kita belajar dari kesalahan dan kembali kepada track yang benar, jalur yang benar, perlombaan yang benar, pertandingan yang benar, dan menyelesaikan pertandingan itu sampai di garis finish. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mungkin hari-hari ini engkau sedang mendapatkan disiplin dari Tuhan. Engkau sudah diperingatkan Tuhan melalui firman Tuhan, tapi engkau keras hati. Nah, Tuhan sayang kepada saudara. Tuhan memberikan disiplin kepada saudara. Bentuknya bermacam-macam. Bisa itu menyangkut mengenai fisik kita. Ada seseorang yang mengalami kecelakaan dan dia sadar bahwa itu adalah proses disiplin karena dia jauh dari Tuhan. Ada yang usahanya mengalami kebangkrutan, dia sadar bahwa itu disiplin dari Tuhan karena dia sudah jauh dari Tuhan. Ada yang bermasalah dengan anak-anaknya, dia sadar karena dia terlalu memanjakan anak-anaknya. Jadi ada banyak cara Tuhan mendisiplin kita. Tetapi kalau mau menyelesaikan pertandingan sampai akhir, maka kita harus siap didisiplin. Kita berkata, Tuhan aku ini anakmu. Silahkan engkau didik saya, silahkan engkau disiplin saya. Sebab saya tahu Bapa engkau mengasihi aku. Engkau tidak akan membiarkan aku menyimpang dari jalanmu. Engkau tidak akan pernah membiarkan aku jauh daripadamu. Aku siap Tuhan untuk engkau disiplin. Nah Bapak Ibu Saudara, ini rahasia kedua bagaimana supaya kita bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Rela untuk didisiplin oleh Tuhan.